sekalian dan pendengar sekalian. Oke, kali ini kita akan membahas tentang yang satu ini yang ditunggu-tunggu pastinya, tentang siapa lagi kalau bukan seseorang yang sangat spesial di jurusan Prabicara. Oke, tentunya untuk kalian-kalian semua tetap untuk stay aja di rumah aja ya, dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan juga ya. Oke, kali ini kita akan bincang santai bersama Kak Wahid. Oke Kak, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat-sehat. Walaupun di rumah tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan sesuai yang sudah dianjurkan Kementerian Kesehatan demi kebaikan kita semua. Tak kenal maka tak sayang nih. Boleh nih Kak untuk kenalan. Ya, makasih waktunya Kak Adit yang selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Wahid Nur Alfi Rohman dari jurusan D3 Terapi Bicara. Saya di BPM mengemban amanah sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa jurusan Terapi Bicara. Ya, mungkin itu aja perkenalannya. Oke nih Kak. Oke Kak, Ya, bisa diceritain bagaimana sih bisa kepilih jadi ketua BPMTW ini? wah, baik Kak Adit. Wah, nggak nyangka ya. Yang pertama itu nggak nyangka kalau bisa jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa jurusan Terapi Bicara itu ya dari diri sendiri aja udah nggak yakin kok bisa jadi ketua pilihan dari teman-teman. Tetapi dari situ saya bisa belajar. Contoh belajar jadi ketua yang baik itu kayak bagaimana mengemban amanah itu, bagaimana terus cara memimpin teman-teman di organisasi itu, bagaimana cara mengakrabkan di organisasi itu, bagaimana cara menjadikan organisasi itu sebagai keluarga itu, bagaimana seperti itu. Jadi saya juga bisa belajar dari teman-teman semuanya yang ada di anggota BPM itu. Nah, ceritanya itu bisa terpilih jadi ketua BPM itu ya apa ya Kak Adit? Gimana Kak? Ya intinya sungguh luar biasa, nggak nyangka bisa jadi seperti ini, bisa kenal dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang aktif di organisasi seperti itu Kak Adit. Oke. Terus nih Kak, ketua itu sebenarnya bidang apa sih dan kerjanya gimana? Ya, jadi gini Kak Adit, tugasnya ketua itu bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah. Mudahnya itu ya ada susahnya juga. Ya, tugas ketua itu intinya itu yang pertama mengkoordinasikan semua kegiatan, pantau semua komisi. Kan di komisi BPM itu ada komisi 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah, tugas yang terpenting jadi ketua itu adalah mengemban tanggung jawab itu sebaik-baiknya. Nah, seperti itu Kak Adi. Oke, baik Kak. Nah, dari ketua yang udah disebutin itu sebenarnya ngapain aja sih Kak? Tugasnya ya Kak Adit ya. Iya.
Ya, tugasnya itu mengkoordinasi semua kegiatan. Terus yang kedua, memantau perkembangan dari perkomisi. Yang ketiga, intinya itu jangan sampai semua anggota itu ya intinya menyampaikan informasi ke semua anggota itu dengan baik. Intinya menjaga koordinasi supaya semua proker itu berjalan dengan yang kita inginkan. Baik. Nah, Kak, di situasi pandemi sekarang bagi ketua yang sudah direncanakan itu seperti apa ya, Kak? Baik, Kak Adi. Jadi gini, yang pertama saat situasi pandemi seperti ini, saya sebagai ketua sendiri tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa anggota-anggota yang bertanggung jawab, anggota-anggota yang baik seperti teman-teman BPM sekarang. Nah, rencana dan program kerja di masa pandemi ini, BPM merencanakan semua kegiatannya itu dengan menggunakan online. Contoh, seperti oprek saat ini, dilaksanakannya dengan online menggunakan via Zoom, via podcast, seperti itu. Terus Kak, andai kata tidak ada wabah atau pandemi sekarang, kira-kira apa yang menjadi tantangan atau hambatan buat ketua sendiri? Baik Adit, tantangan di saat tidak ada pandemi ya di hari-hari biasa lah, hari-hari normal, nggak ada situasi kayak gini, tantangannya itu ya bagi saya itu ada. Yang pertama, tantangannya itu adalah koordinasi itu adalah tantangan yang terberat bagi saya. Soalnya kenapa mengkoordinasi semua anggota BPM itu ya sangatlah sulit. Tetapi dengan kesadaran teman-teman, dengan tanggung jawab teman-teman semua, kita jadi bisa gampang membangun semua koordinasi, menyampaikan informasi itu dengan tepat. Ya, seperti itu, Kak. Setelah tantangan nih, Kak, suka-duka di ketua itu seperti apa sih, Kak? Wah, baik Kak Adit, suka dan duka jadi ketua. Yang pertama gini Kak Adit, kalau suka dan duka itu ya banyak. Jadi banyak suka dan duka yang sudah dirasakan. Ya pahit. Ya susahnya menjaga amanah, menjaga tanggung jawab itu sangatlah susah. Tidak semua orang itu bisa menjaga amanah yang telah diberikan, yang telah diemban. Yang saya ambil dari BPM ini, teman-teman ini semuanya gampang, enak diajak komunikasi, enak diajak koordinasi. Semuanya itu sudah sadar bahwasannya ada amanah besar yang memban BPM Terapi Wicara itu untuk memajukan jurusan kita menjadi yang lebih baik. Seperti itu Kak Adit. Ini Kak, intinya tetap semangat ya Kak dalam menjalaninya.
Nah Kak, ngomong-ngomong soal pemimpin nih, Ketua BPM apakah sudah punya prinsip kepemimpinan Kak? Halo, Ya oke lanjut. udah tuh. Nah, kepemimpinan itu embanlah mungkin kemampuan milik penuh tanggung jawab, seperti itu Kak Adi. Oke. Oke nih Kak. Terus nih Kak, kira-kira kepemimpinan menurut Kak Wahid itu seperti apa sih? Ya gini Kak Adi, menurut saya kepemimpinan itu adalah ibaratkan sebuah keluarga. Jadi pemimpin itu, semua orang itu bisa jadi pemimpin. Semua orang itu di dalam jiwanya itu tertanam sebuah pemimpin. Jadi semua orang itu bisa menjadi pemimpin, asalkan yang ditanamkan itu rasa tanggung jawab. Seperti itu Kak Adi. Oke, oke nih Kak. Terus Kak, pemimpin yang baik itu seperti apa ya Kak? Baik Kak Adi. Pemimpin yang baik itu yang pertama selalu mengerti semua yang dirasakan anggotanya, tahu sifat masing-masing anggotanya, tahu sifat si A itu seperti apa, sifat si B itu seperti apa. Intinya semua anggota itu harus tahu sifat-sifat dan kemampuannya anggota itu seperti apa. Jadi nantinya di dalam menjalankan proker semua itu bisa tahu tempat-tempatnya itu di mana, menempatkan teman-temannya itu di mana, itu jadi lebih mudah. Seperti itu Kak Adi. Oke Kak Wahid. Ya intinya jadi pemimpin itu tidak mudah ya Kak? Ya emang jadi pemimpin itu tidak mudah. Banyak tanggungannya, banyak tanggung jawabnya. Ya apapun yang dilakukan anggotanya itu baik buruknya itu pasti pemimpin yang akan bertanggung jawab. Oke Kak. Seperti itu. Ya. Boleh nih buat BPM TW sekalian yang sudah punya jiwa pemimpin untuk buat kembangin potensi kalian di sini. Nah Kak, kalau mau masuk atau menjadi bagian dari ketua BPM TW nih, itu gimana caranya sih Kak? Kriterianya itu apa aja Kak? Apa harus punya rekam jejak pemimpin dulu sebelum masuk ketua BPM? Baik Kak Adit. Persyaratan menjadi ketua BPM itu sangat-sangatlah mudah. Yang terpenting kita lihat dari tingkah laku anak itu seperti apa, sifat-sifatnya itu seperti apa, apakah dia mempunyai sifat kepemimpinan, apakah dia punya sifat tanggung jawab. Nah, disitulah kita bisa menilai bahwa dia itu layak atau tidak. Seperti itu tadi. Oke.
itu ya BPMTW sekalian, buat yang mau gabung di ketua BPM, ayo mulai belajar dari sekarang. Persiapkan kriteria-kriteria yang sudah diberikan dan tingkatkan kepemimpinan di lingkungan sekitar. Setelah itu Kak, ada nggak sih pengalaman apa yang paling berkesan dan menarik yang tidak bisa dilupakan? Baik Kak Adit, ini pengalaman yang di BPM sekarang kan Kak Adit? Ya, tentunya banyak pengalaman, banyak sekali pengalaman yang bisa kita nggak bisa lupakan. Contohnya pas kita mengadakan proker terbesar kita, yaitu Sarasehan. Itu pengalaman pelajaran banyak kita bisa ambil. Di situ terbangunlah koordinasi yang sangat-sangat terjalin lah. Tapi ada lagi yang bisa kita buat akrab, yaitu makrab kita. Di BPM terapi bicara itu juga mengadakan makrab, dan di situ semua BPM bisa berbaur, mengenal satu sama lain, bisa tahu sifat satu sama lain dengan makrab itu. Seperti itu Kak Adi. Oke. Nah Kak, kira-kira nggak jauh-jauh dari sekarang nih, ketua BPM bakal sibuk ngapain sih? Yang sibuk nek sibuk itu Kak Adi, nek untuk sekarang cuma yang bisa dilakukan adalah memantau melalui grup-grup, menanyakan gimana perkembangannya, sampai mana perkembangannya di setiap perkomisi, seperti itu Kak Adi. Oke. Nah, gimana tuh BPMTS? Ketua itu tidak jauh dari kata pemimpin ya. Makasih banyak ya buat Kak Wahid yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Kak Adi, tetap semangat. Semangat juga. Sukses selalu ya Kak buat urusan bidang dan akademiknya. Amin. Sukses selalu juga buat BPMTW 2020. Semoga bisa selalu semangat dalam memimpin. Buat BPMTW pandangan sekalian, obrolan kita sampai di sini dulu ya. Tapi jangan khawatir BPMTW, masih ada beberapa bidang lagi kok yang bakal kita obrolin. So tungguin aja ya bidang lainnya di podcast selanjutnya. Sembari menunggu, tetap sehat selalu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia dengerin sampai detik ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.